Kali ini kita masuk ke dalam contoh-contoh penelitian akademik kita akan ambil contoh di bidang eksak murni misalkan, kemudian di bidang ilmu sosial dan tentu di bidang pariwisata. Hal ini penting kita memahami apa itu penelitian akademik agar mahasiswa atau siswa memahami apa itu penelitian akademik eh, dalam praktis sehari-harinya oleh para akademisi atau para ilmuwan. Mari kita mulai. Berikut adalah contoh-contoh penelitian pada sains murni. Misalkan penelitian terkait ingin mengetahui media apa yang mempercepat pertumbuhan kalus, atau mengetahui zat atau elemen yang dapat membatasi pertumbuhan bakteri dan mikroba pada luka. Selain itu ada penelitian lain misalkan mengetahui efektivitas elemen X, Y, atau Z dalam menyimpan tenaga listrik. Penelitian lain mengetahui bagaimana cara menampung inti nuklir dengan aman misalkan. Dan yang terakhir, memahami bagaimana kawan serigala berkumpul dan bekerja sama. Ini adalah contoh-contoh penelitian pada sains murni yang dilakukan oleh para peneliti bidang sains. Tentu maksudnya untuk memahami bagaimana sebuah fenomena yang terjadi agar mereka mendapatkan, para ilmuwan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut. Nah, dalam bidang sosial, contoh-contohnya bisa lebih abstrak dan relatif tidak dapat dilihat diobserv secara langsung. Contohnya, misalkan sebagai berikut, mengapa orang dewasa cenderung hanya memiliki sedikit teman? Misalkan ini adalah contoh penelitian pada bidang ilmu sosial. Atau mengapa radikalisme bisa berkembang? Lebih jauh lagi misalkan berkembang pesat di negara berkembang contohnya. Atau mengapa ada orang yang menyukai sesama jenis? Itu bisa menjadi juga contoh-contoh penelitian pada ilmu sosial. Ada juga penelitian lain yang juga dilakukan oleh peneliti di barat. Apakah negara Islam itu Islami misalkan? Jadi negara yang kemudian mengklaim sebagai negara Islam belum tentu Islami dalam perilakunya. Itu adalah hipotesis awalnya misalkan. Berikutnya, mengapa ada orang tua yang tega mencelakakan anak-anaknya? Di mana normalnya atau umumnya orang tua itu mencintai anak-anaknya, tapi kemudian mengapa ada orang tua yang tega mencelakakan anak-anaknya? Yang terakhir misalkan penelitian terkait kita ingin mengetahui mengapa rasa benci bisa membesar dan menular. Ini adalah contoh-contoh penelitian pada ilmu sosial. Kalau kita melihat sebetulnya penelitian jenis ini berkembang di kampus-kampus yang world class university. Contohnya di Harvard. Harvard memiliki penelitian-penelitian basic research di bidang ilmu sosial yang sangat baik dan sangat praktis. Bisa diterapkan oleh para praktisi. Kita ambil contohnya berikut misalkan. Ini saya ambil dari Harvard Business Review. Judul penelitiannya sebenarnya terkait atau tujuan penelitiannya adalah judul artikel ilmiah, artikel populernya, When should you tell a little white lie? Kapan kita bisa berbohong baik, berbohong yang diperbolehkan. White lie adalah berbohong yang diperbolehkan. Penelitian artikel ini diambil dari penelitian, dari sebuah penelitian ilmiah. Para peneliti mencoba mencari tahu kapan sebetulnya bohong yang diperbolehkan atau yang dianggap wajar, yang bisa dimaklumi. Mereka ingin tahu kapan dan bagaimana sebuah kebohongan bisa dianggap wajar. Itu sebuah penelitian yang menarik karena itu kita bisa menjadi memahami mana sikap manusia yang bisa kita sikapi dengan wajar atau yang kemudian bisa kita respon lebih di luar itu. Hal lainnya misalkan ini penelitian juga masih di Harvard Business Review. Most sexual harassment policies are designed to protect companies, not employees. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti untuk mengetahui seberapa besar sebetulnya kebijakan tentang sexual harassment atau pelecehan seksual dapat melindungi konsumen. Ternyata penelitian mereka menunjukkan bahwa justru policies terkait pelecehan seksual di sebuah perusahaan didesain itu untuk memprotek perusahaan dan bukan memprotek karyawan. Tentu ini menjadi cerita menarik karena
kita bisa mempelajari budaya organisasi dari kebijakan mereka, membuat kebijakan tentang pelecehan seksual. Dan yang terakhir masih dari Harvard Business Review, judulnya adalah Tips for Rebreaking the Ice with Someone You Have Lost Touch With. Jadi sudah keumuman bahwa kita semasa kecil misalkan punya kawan yang sangat dekat, tapi ketika kita sudah dewasa dan kita baru bertemu lagi setelah puluhan tahun tidak bertemu dengan kawan tersebut, tiba-tiba menjadi awkward, menjadi kaku dan tidak seakrab seperti dahulu kala. Peneliti di Harvard Business Review melakukan penelitian bagaimana caranya supaya ketika kita bertemu dengan seorang yang sudah lama kita tidak bertemu, kita bisa dengan cepat melakukan breaking the ice, bisa menjadi lebih akrab lagi dalam waktu cepat. Ini adalah contoh-contoh penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review, dan perlu dicatat bahwa Harvard Business Review itu adalah salah satu universitas terbaik di dunia, terutama di bidang bisnis. Itu adalah contoh-contoh bagaimana penelitian akademik dilakukan oleh para peneliti dan bagaimana para penelitian akademik bisa dimanfaatkan sebagai sebuah pengembangan ilmu atau penerapannya di bidang praktis. Demikian.